yang kedua kalinya, mengapa kok jujuk di Sendang Sinongko? Karena di situ napak tilas, tapak tilasnya di Tunjung Anom tadi. Itu di Kelurahan Muntuk ada yang namanya grebek bambu, bahwa bambu itu merupakan budaya dari nenek moyang kita yang sudah mendarah mendaging pada warga masyarakat. Halo sedulur cerita kampung, Assalamualaikum. Salam budaya, lestari budayaku. Budaya adalah jati diri. Kelestarian membutuhkan pertumbuhan, dan yang pastinya pertumbuhan butuh sebuah perubahan. Kali ini kita masih berada di Tangkil, Kelurahan Muntuk, Delingo, Bantul, Yogyakarta. Di Tangkil ini, lur, ternyata ada sebuah tempat yang disakralkan. Namanya Sendang Sinongko. Ingin tahu lebih banyak ada apa di balik Sendang Sinongko? Kali ini kita hadirkan seorang narasumber, yaitu tokoh adat Kelurahan Muntuk, tokoh budaya juga sesepuh. Beliau adalah Mbah Tukimin. Wilujeng siang Mbah Tukimin. Berkahipun saya, Mas. Alhamdulillah. Ini di Muntuk ini ada sebuah fenomena yang sering dibicarakan oleh masyarakat, yaitu Ya, betul. Sebuah tempat namanya Sendang Sinongko. Apa sih Sendang Sinongko itu, Mbah? Jadi kula basa Jawa mawon nggih. Nggih, mboten napa. Sendang Sinongko niku salah satu tempat situs untuk Desa Muntuk. Ingkang awalipun nalika bedahipun negari Majapahit Brawijaya kelima niku ada seorang wiku yang bernama Kiai Tunjung Anom. Oh, nggih. Itu karena Majapahit sudah hancur, itu larinya ke sini. Nggih. Kira-kira abad 13 sampai 14. Nggih. Terus karena selang jauh itu akhirnya ada seorang pendatang sekeluarga, yaitu Kiai Anggawangsa, Nyai Anggawangsa, Kiai Bagus Kuncung, Nyai Siti Sendari. Itu pada zaman kerajaan Mataram di Pleret. Mataram Islam nggih, Bang? Ya, Mataram Islam, Hamangkurat Agung. Kenapa kok Ki Anggawangsa ke situ? Itu karena di kerajaan tidak nyaman, mencari ketenangan batin. Terus yang kedua kalinya, mengapa kok jujuk di Sendang Sinongko? Karena di situ napak tilas, tapak tilasnya Ki Tunjung Anom tadi. Oh, nggih. Oke, niku Sendang Sinongko niku sing damel niku jeneng Sendang Sinongko niku sinten, Mbah? Sing damel Sendang Sinongko niku nggih Ki Anggawangsa piyambak. Karena wonten ing sak kiwatening Sendang niku kathah taneman wit nangka. Lah ketika itu mriki isih suwung, dereng wonten taneman, dilalah ana taneman nangka sing dienggo urip sak batih niku mung nangka, gudheg nangka. Gudheg nangka, nggih. Nggih. Ngeten niku. Terus niku si Kiai Anggawangsa niku saking Pleret nggih. Ya. Langsung domisili di sekitar Sendang Ya. atau di mana, Mbah? Mbaboknya di sini. Mbaboknya itu istilahnya sekeluarga dulunya rumahnya di sini semua. Tapi setelah selang beberapa tahun itu menyuruh anaknya yang bernama Siti Sendari disuruh ke Tangkil Iring Wetan untuk bercocok tanam. Di tapak tilahnya di Sendang Cangkring. Terus anaknya yang laki-laki niku disuruh tertruka ten Trukan Kidul Karangasem wonten Sendang Gedhe. Niku dijenengke Sendang Gedhe Ki Bagus Kuncung. Terus lama-kelamaan dulunya Tangkil Karangasem itu satu dusun,
Itu karena perkembangan penduduk menjadi 2 dusun. Oh, ya. Itu. Terus sebagai bukti bahwa Sinongko itu salah satu apa ya petilasan Ki Anggawangsa itu apa ada makamnya atau bagaimana? Kalau makamnya tidak ada, namun itu merupakan cerita tutur dari mbah-mbah kita atau dari orang tua kita. Itu memang yang membuka dusun di sini, bagi cikal bakal buka dusun di sini itu Kiai Anggawangsa dan juga sekeluarga itu. Kalau makamnya itu berada di Semarang ada, di dekat makam Panembahan Senopati itu juga ada makam Sendang Sinongko, tapi yang benar yang mana saya tidak tahu. Artinya yang membuka dusun kemungkinan juga yang memberi nama bahwa pedukuhan ini namanya Tangkil itu mungkin Mbah Anggawangsa atau siapa, Mbah? Mbah Anggawangsa, karena setelah di sini itu merasa hatinya tentrem, tenang, terus rumangsa atine bangkit yurdi jenenge atiku saiki tinangkil. Jadi jeneng Tangkil. Jadi istilah tangkil itu dari bahasa, dari perasaan ya, artinya Ya, senang gitu. senang. Ya. Ngoten niku. Lanjut ke cerita Anggawangsa, Mbah. Ya. Itu datang ke sini sekeluarga. Terus di sini Mbah Anggawangsa itu melakukan apa? Di sini aktivitasnya sebagai sesepuh di sini juga, tapi ketika itu krana mriki niku kiwa tengene akeh tanduran pring. Terus Nyi Anggawangsa itu marut kambil arek nggo mbumboni le gudheg lenjangan bung niku ora duwe sing nggo mresi. Terus Ki Anggawangsa nebang pring dinggo gawe kalo untuk meras parutan kambil iku supaya dadi bumbu, dadi santen. Kalau niku napa, Mbah? Kalo itu kuung nam-namane rada arang, terus dinggo meres kambil itu enak sekali. Dadi santene bisa kena diklentik nggo gawe minyak, nggo gawe bumbu masak dan sebagainya. Terus kalau itu Mbah Anggawangsa itu menggunakan akal pikir. Nek kurek meresi kambil bojoku ki kepiye aku kudu gawe kalo, mula jenenge kalo ki akale lho. Ya luar biasa. Di warisan budaya sampai sekarang kerajinan bambu di Tangkil yang berkembang sekelurahan Muntuk itu. Ya, baru tahu lor bahwa kerajinan kalo yang dijual di pasar-pasar itu namanya saja dari kata akalelo. Akalelur nggih, Bang? Ya, akalelo. Oh, akalelo. Sebagai pesan saja Ya. kalau ingin memesan apa itu kerajaan kalo itu salah satu mungkin akal dari Nyi Anggawangsa nggih. Anggawangsa. Terus anak cucunya sampai sekarang, generasi seterusnya sampai sekarang itu yang namanya kerajinan bambu itu sudah merupakan budaya yang tidak bisa dilupakan. Terus dikerjakan terus karena itu sebagai tambahan hasil ekonomi di samping tani itu. Nggih. Dadi dugi sakniki mayoritas penduduk pedukuhan Tangkil menika ndamel kerajinan bambu. Kalau bahkan anaknya bersekolah di TK maupun SD, ibunya yang mengantarkan sambil menganyam. Oh, nggih. Kembali ke Sinongko, Mbah. Sebagai itu tempat yang sakral nggih. Itu apa yang dilakukan masyarakat di tempat sendang tersebut? Lah masyarakat itu ya pada dulunya karena di situ itu dulu sebagai penghidupan orang Tangkil mengambil air itu semuanya ke situ dulu. Belum ada mesin untuk nyedot air, belum ada sumur dan sebagainya. Tangkil Karangasem bahkan sampai di Banjarjo 1 itu dulu ambilnya air untuk minum di situ. Terus di situ merupakan toya penguripan sing disucikan. Wah, disucikan nggih. Artinya disucikan itu bagaimana, Pak? Karena nek perempuan sedang mempunyai hadas kecil maupun besar bar nglairke po
Ndedayoh datang bulan itu tidak boleh mandi di situ. Karena kalau mandi di situ nanti biasanya ada kejadian-kejadian yang di luar nalar. Itu. Oh, mungkin ada kegiatan upacara adat di sendang tersebut atau tidak? Nah, kalau itu gini, acara adatnya. Dulu setelah Bagus Kuncung sama Siti Sendari itu le tetanen ki panen gede, kuwi terus sak keluarga ngumpul di situ. Nggih. Yang namanya nek cara saiki ini syukuran. Ning nek mbiyen napa sedekah napa-napa niku terus gandeng Siti Sendari ki ning kratone maune penari. Nggih. Niku ngutus anak engger Siti Sendari kowe njogeta kanthi gending ijo-ijo tiba gudril. Nggih. Lah terus sampai sekarang masyarakat Tangkil Karangasem nek bersih dusun mesti ana jogetan beksan sing digameli nganggo ijo-ijo tiba gudril. Oh, nggih, Seperti nggih. itu. Itu upacara adat itu dilakukan berapa tahun sekali, Mas? 1 tahun sekali, 2 dusun jadi 1. Pedukuhan Tangkil dan Karangasem, Dan nggih. Karangasem. Niku saben dinten apa, Mbak? Atau sebulan Rebu apa? Kliwon pada saat dilaksanakan Ponggo Wongso satu keluarga itu kan Rebu Kliwon. Terus malamnya Kemis Legi itu tayub itu dulu. Nggih. Terus dengan perkembangan zaman itu untuk menginisiasi tentang bambu tadi itu di Kelurahan Muntuk ada yang namanya grebek bambu. Oh, ada grebek bambu. Ya, itu untuk memperlihatkan kepada publik bahwa bambu itu merupakan budaya dari nenek moyang kita yang sudah mendarah mendaging kepada warga masyarakat. Terus di samping itu juga diinisiasi oleh tokoh budayawan di sini itu membentuk yang namanya kelompok Kentong Rampak Sidorukun. Kentong Rampak Sidorukun itu yang melaksanakan ibu-ibu semua. Oh, kentongannya terbuat dari kayu. Bambu. Oh, dari bambu juga. Iya, bambu semua. Oh, jadi kerajinannya dari bambu. Terus musiknya juga dari bambu. Mungkin ada makanan yang dari bambu, ada nggak, Pak? Apung ada. Ada. Iya. Bambu masih muda itu oleh Nyai Angga Wangsa untuk menghidupi anaknya, motong bung dirajang-rajang terus dimasak. Belum ada kambil digodok untuk makan. Sing penting ana uyahe nguripi. Luar biasa. Ya. Warga Tangkil makanan jadi dari bambu. Terus musiknya juga dari bambu. Bambu. Makanannya juga dari bambu. Ya. Kemungkinan lebih bagus lagi kalau rumahnya juga dari bambu. Pagarnya dari bambu. Senjata dari bambu enggak, Mbak? Ada apa namanya? Mungkin apa pendapat apa-apa dari Pak Bupati pada saat itu pengen membuat rumah bambu. Wah, luar biasa. Ya, itu. Terus sementara ini bila masyarakat Tangkil dan Karangasem mengadakan upacara adat di Sendang Sinongko itu ada nggak sih peran aktif pemerintah setempat Kelurahan Muntuk dalam acara tersebut? Ya, ada. Peran aktifnya adalah pemerintahan Desa Muntuk menganggarkan untuk memberikan subsidi bersih dusun itu diserahkan pada panitia. Wah, luar biasa. Terus sekarang setelah lurahnya Pak Marsudi ini, saya terima kasih kepada pemerintahan Desa Muntuk. Ini sudah akan dibuatkan pendopo budaya yang ada di Sendang Sinongko. Akan dibuatkan pendopo budaya. Ya. Itu rencana tahun kapan, Mbak? Tahun 2024. Tahun kan? sekarang ini rencananya kemarin bulan Maret, tapi karena entah kesibukan apa sampai sekarang belum berdiri, ya, tinggal lurahnya nanti. Ya, kita bahagia, Ya. kita bahagia. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun ini ya untuk kegiatan budaya di Tangkil, Pak. Terus tentang yang gayutan dengan agama. Ya. Tapi ini selang beberapa abad ya, ketika
perang Diponegoro melawan VOC, Ya. itu prajuritnya Diponegoro sama Diponegoro itu terpojok dikejar oleh Belanda sampai di Silo. Silo itu Silo Imogiri. oh Imogiri. Sampai di Silo. Setelah itu ada yang namanya salah satu senopati yang bernama senopatinya Diponegoro, Suroyudo, karena punya teman dekat seperguruan orang sini, itu lari ke sini, kelingan. Nah aku mbiyen duwe kanca jenenge sak perguruan jenenge Kromostika. Lari ke sini. Terus akhirnya karena Ustadz Suroyudo, Kiai Suroyudo, senopatinya Diponegoro itu Islam, di sini kalau akan menjalankan sholat itu ada di Sendang Sinongko. Terus Sendang Sinongko itu suatu air ataupun wareh ataupun banyu yang pertama kali untuk wudhu, mensucikan jiwa dan raga, untuk menembah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di sini ada namanya batu sajadah, yang itu tinggalane Kiai Suroyudo. Jadi sebelum Kiai Suroyudo datang ke Tangkil itu warga Tangkil itu agamanya apa, Mbah? Islam, tapi masih Islam tauhid. Artinya Islam tauhid itu hanya iman saja, tapi ilmunya belum gaduk. Jadi belum melakukan sholat. Seperti sekarang Islam KTP. Oh ya. Mungkin seperti saya ya, Pak. Ya, mungkin saya juga. Ya ya. Terus dengan perkembangan zaman, itu lama-kelamaan yang beribadah sholat di situ, Jumatan dan sebagainya, itu ada 7 orang. Terus 7 orang itu bendino kok ngambungi watu atos, watu sajadah nggo sholat. Mbok ayo cok gawe masjid. Oh, jadi waktu itu Kiai Suroyudo berada di Tangkil menyebarkan agama itu belum ada masjid ya, Pak? Belum ada. Oh. Terus mbok ayo cok gawe masjid ngoten. Nggih. Nah, terus lah ya ayo, lah neng nggone sapa? Ah kene iki wae nglemahku kene iki. Sing cedak banyu, akhirnya berdirilah Masjid Baitul Mutakin yang dulunya adalah Masjid Sendang Rejo. Oh. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang menjadi Masjid Baitul Mutakin supaya men ke Arab-Araben. Kenapa sih nggak dipertahankan itu Masjid Sendang Rejonya kan Aslinya lebih. dengan batin nama itu masih Iya, Masjid Sendang Rejo. Iya, iya. Tapi karena kita ngomongi umat-umat yang beragam itu ya Masjid Baitul Mutakin, juga awalnya Masjid Sendang Rejo. Itulah sejarah Sendang Sinongko yang sebenarnya untuk perkembangan di masyarakat itu hikmah ataupun maknanya, ya filosofinya, budayanya sangat kental sekali. Bisa dilakukan sampai sekarang. Terus Sendang Sinongko, Mbah, itu kan ada upacara adat setiap 1 tahun sekali, Ya. Mbah. Itu apa? Prosesi upacara adat itu berbentuk apa, Mbah? Di Ya, tempat tersebut? berbentuk yang pertama adalah mengeluarkan ajat kenduri ataupun syukuran. Itu harus hari Rabu Kliwon. Rabu Kliwon. Terus mengeluarkan gunungan yang dari tapak tilas Ki Bagus Kuncung juga mengeluarkan gunungan, yang di sini juga mengeluarkan gunungan. 2 dusun itu gunungan dijadikan satu yang namanya istilahnya munjung wong tua nganggo gunungan. Terus nek cara saiki ini serah terima gunungan diantara Dukuh Karangasem sama Dukuh Tangkil, itu disaksikan oleh semua warga masyarakat berkumpul. Setelah habis kirap terus diadakan serah terima gunungan. Begini, Mas, seandainya itu di Pedukuhan Tangkil mengadakan upacara adat di hari Rabu Kliwon di bulan apa, Mbah, tadi? Ya sekitar kalau bulan Masehi Agustus. Bulan Agustus. Kalau bulan anu ya sekitar besar atau mulut.
Oh, bila masyarakat Tangkel dan Karangasem mengadakan upacara adat itu, terus ada saudara kita yang dari luar mau mengikuti prosesi, mau melihat upacara adat tersebut, diperbolehkan apa tidak, Pak? Boleh, boleh. Biasanya ada undangan dari luar dusun yang untuk mengikuti menyaksikan ajat kenduri itu. Kalau perlu biasanya didatangkan Pak Lurah sak punggawane, terus biasanya Pak Penewu ataupun Pak Bupati juga sering ikut kenduren. Luar biasa. Gini lor, bila panjenengan Anda semua ingin menyaksikan upacara adat di Pedukuhan Tangkel, Muntuk, Dlingo, Bantul, datang saja masyarakat sini. Pasti senang menerima sedulur-sedulur dari mungkin dari luar negeri, boleh juga ya Mbak ya? Boleh juga. Syukur Mbak Sangu kayak jajan di warung sini. Terus nasi yang dibawa ke tempat tersebut tadi dibagikan atau dibawa pulang kembali, Mbak? Dibuatkan sarang dari daun kelapa itu, terus nanti dibagikan kepada pengunjung. Kepada pengunjung. Biasanya itu, terus itu sebagai sarana silaturahim kepada saudara-saudaranya yang tua. Biasanya kalau majemuk itu saurunge iki do weweh ki mewehke makanan kepada saudara-saudaranya. Ngeteri rono. Iya, iya. Itu kembali ke Mbah Anggawangsa, Mbah. Ya, itu ya. kira-kira datang ke sini itu tahun berapa, Mbah? Ya, sekitar tahun 1600-an zaman Kerajaan Sultan Agung. Oh, iya. Jadi abad ke-16. Abad ke-16. Ya. Selain di sini menyebarkan itu kerajinan, terus apalagi yang beliau lakukan di sini? Yang kental sekali adalah kabudayan, subosito, dan juga istilahnya spiritualnya masih itu. Menarik sekali. Kalau akan menceritakan itu satu malam satu hari nggak cukup masalah spiritual, karena itu mengolah rasa dan juga mungkin mengenai spiritual itu bisa diperbincangkan ataupun dibahas di lain waktu ya, Mbak ya. Ketika sesuk di situ sudah jadi pendopo ninggu sarasean tentang spiritual dan juga mengenal jati diri kita masing-masing. Mungkin dari Mbah Tukimin ada pesan kepada warga ataupun saudara-saudara yang di luar sana untuk mempertahankan budaya lokal ini bagaimana? Mungkin ada pesan dari Mbah Tukimin. Ya, pesan saya kepada anak cucu kita ataupun generasi sekarang, jangan sekali-kali meninggalkan jas merah. Ya, jas merah. Jas merah itu sejarah kita. Awake dhewe wong saiki aja nganti kacang lali karo kulite, tegese aja nganti karo leluhure. Sebab awake dhewe lahir neng alam sesrawungan iki saka para leluhur. Terus liyaneng desa nganti dadi reja mulya iki saka leluhur. Makanya jangan sampai melupakan leluhur ataupun sejarah ataupun tempat-tempat situs yang terpenting itu jangan diabaikan. Karena kita termasuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan sebagai kota budaya, dan masyarakat pun budayanya sama seperti Yogyakarta, meskipun tidak istimewa masih. Dengarkan lor pesan dari Mbah Tukimin supaya kita tidak lupa dengan sejarah, dengan leluhur, dengan nenek moyang, karena itu bagian dari jati diri kita ya Bang. Ya. Terima kasih Mbah Tukimin telah bersedia datang ke tempat ini, bincang-bincang mengenai obrolan soron desa nggih Bang nggih. Matur nuwun, mugi-mugi Mbah Tukimin tetap sehat selalu. Ya, amin. Masih tambah saya pesan saya kepada pemerintah desa. Mohon untuk diiguh-iguhke supaya situs Sendang Sinongko itu betul-betul menjadi
sumber spiritual maupun budaya yang akhirnya akan membuat majunya Desa Munduk, yang Desa Munduk sekarang akan masuk ke desa budaya mandiri itu nanti Pak Lurah itu. Mungkin kita bukan hanya meminta tolong kepada pemerintah desa, mungkin kepada dinas terkait, dinas pariwisata, dinas kebudayaan juga. Betul. Mengenai keluh kesah warga Munduk. Ya, gitu. betul. Itu nanti bisa disampaikan oleh Pak Lurah. Saya tidak tahu dinas-dinas itu. Saya orang tua, orang desa. Iya. Iya. Terima kasih, Mbak. Ya. Demikian perbincangan kami, obrolan desa bersama Mbah Tukimin, dan jangan berharap kita mendapatkan kemajuan bila kita tidak bisa menemukan diri kita sendiri atau jati diri kita sendiri. Demikian dari saya, Marno Swito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.